Om Swastiastu. Om Abhigamastu Namasidom. Om Manabhadra Kratayuantu Swata. Atas sasung kertawanugrafi desa yang diwasa. Taler betari sana melingga dikirim pura petarampet. Ring dalam Prajapati. Ring pura-pura sana wenta dari songkonin laban po. Preside acara memargi sana makin iki talian atas sasung wanugrafi. Jero bangku sareng sami lanang istri sane suciam pandita para prajuru sane wentane kiring rongkoni lawan po kepala dusun, kepala kampung, talar mungkin wenten prajuru adat, talar pengisir sareng sami sane rauh, sane semamangkin, sane tresnasin pandita. Mugi-mugi napi yang akan niraga beribagan memagianta terus wenten pikenoknya ring jagi nyambut karya agung upacara macaru macakiluk melas pas langan daglingi ring pura dalam Prajapati ring lawan narapida salam sami sedurung iraga jagi membahas ini acara upacara sanadai kemargiang kaping ajeng nalisir jagi mabahang ide indek kewentenan pulau dalam dan Prajapati. Nah manut leng kecapen sastra sane muguring lontar Andabuano bahwa diceritakan di dalam lontar Andabuano nika Dewi Uma atau disebut Giri Putri sedang ngidam atau ngerambini. Ini kayak ngidam ya ini. Ngidam atau ngerambini yang diidamkan adalah empokan atau susu lembu. Singkat cerita di kayangan atau di siwoloke tan wenten empokan atau susu sehingga Dewi Giri Putri atau Dewi Uma ditugaskan oleh Dewa Siwa untuk mencari empohan atau susu turun ke Mercepado atau ke alam bawah atau kita disebutkan di Burloko, yaitu di pegunungan, di perkampungan, di desa-desa untuk mencari empohan. Singkat cerita, ya adalah seorang Rari Angon, ya, yaitu anak kecil, sedang mengembalakan lembu. Di sanalah terjadi dialog, yaitu bagaimana caranya Dewi Umo atau Dewi Giri Putri untuk mendapatkan susu itu, yaitu dengan cara bertukar dengan emas atau perak atau uang, tetapi Rari Angon tidak mau. Tidak mau menukar dengan harta benda. Jika cerita Rari Angon hanya mau
bertukar yaitu dengan cara bersanggama. Tahu bersanggama ya, dengan bertemu secara batin ya. Singkat cerita, karena Dewi Giri Putri seorang Dewi Rari Angon secara cerita ini kan anak kecil kan hanya boleh memegang kakinya di rumah ya, di rumah atau Dewi Giri Putri akhirnya keluarlah dari kakinya beliau itu gumangkang kumingking ya, istilahnya budak kali roh-roh yang tingkat rendah seperti tadi itu, yang tidak juga bisa kasat mata. Baru Dewi Giri Putri itu diberikan empokan atau susu. Nah sudah itu singkat cerita di Kayangan atau di Soloka Dewa Gana sudah dipanggil oleh Dewa Siwa. Dialognya Dewa Siwa dan Dewa Gana dibilang Dewa Siwa bilangnya, anakku Dewa Gana, kalau datang ibumu nanti bawa empokan bawa susu, ambil lontar tenung warigamu atau wariga tenungmu, bacakan bahwa ibumu mendapatkan empokan ya, dapatkan empokan atau susu dengan cara bersanggama, tidak boleh diminum. Gitu dibaca kalau datang ibumu. Singkat cerita datanglah Dewi Giri Putri atau Dewi Uma di Kayangan atau di Soloka. Begitu sampai ngadap ke Dewa Siwa, Dewi Uma mengatakan sudah dapat empokan atau susu lembu. Dipanggil Dewa Gana, disuruh bacakan tenung wariganya. Seperti tadi dibacakanlah tenungnya wariga itu, yaitu bahwa ibu mendapatkan susu dengan cara murupin atau bersanggama, itu tidak boleh diminum. Marahlah Dewi Giri Putri atau di rumah itu, marah besar. Kemudian dibakarlah lontar tenung wariganya Dewa Gana itu ya. Sudah dibakar, Dewa Gana cepat menyalin, tetapi kalau sudah dibakar nyalinnya mungkin tidak lengkap lagi. Tidak lengkap. Akhirnya Dewi Giri Putri dikutuk oleh Dewa Gana menjadi Durga. Ya. Menjadi Durga, keluar tangan 1000 dan bersenjata, mata keluar api, tidak keluar api, marah besar tadi. Menghadaplah Dewi Giri Putri terus ke Dewa Siwa. Ya, Dewa Siwa. Adi Giri Putri, karena Adi sudah berwujud juga tidak boleh di Siwaloka. Adi harus turun ke bumi, ya, turun ke bumi diiringi 108 Buddha Budi ya. Kemudian diberikan anugerah boleh menyakiti memangsa manusia ya, apabila tidak melakukan upacara atau tidak mengatur segahan agung pada bulan tertentu, pada bulan Kase dan Sade disebutkan di dalam. Nah di sana beliau turun. Nah seperti yang diceritakan di lontar Anda Buana Nika, ya, Adi Dewi Uma, kalau Adi dibuatkan pelinggih pura dalam menghadap ke barat, ya, menghadap ke barat. Nika disebut dalam
Durga Laya namanya. Dewi bernama atau bisekanya itu yaitu Bagawati. Nah, kalau kita gedong dalam kita hadap ke barat, kalau di Bali banyak ada ke barat, disebut yaitu Durga Laya. Seperti kemarin nalingsir di WA sama Pak Mandra, apa perlu diberi nama? Sudah ada namanya, sudah ada. Beliau berpasangan Bagawati kalau menghadap ke barat. Ya. Kalau kita seperti di sini yaitu menghadap selatan, ya, dari selatan menghadap utara disebut dalam cungkup. Beliau, nah di sini baru berpasangan Durga, Betari Durga. Sudah ada namanya. Aku kulingsir sebagai ngayah di perdalam kan. Ini dalam cukup persaingannya perdalam kita. Beliau berpersaingan Durga Dewi. Kalau di barat, ya, di barat ngadap ke timur, ya, barat ngadap timur, niki dalam sunio. Persaingannya dalam sunio, beliau bernama Laksmi Dewi. Kalau di utara beliau dibuatkan hadap ke selatan, ya, pura dalam kedewatan. Beliau Sangyang Nini Dewati. Nini Dewati. Kalau di tengah, ya, kita dibuatkan di pelingge di tengah, yaitu dalamnya namanya dalam Dharma Wisesa. Beliau berpasangan Betari Dewati. Nike nama-nama yang sudah tercantum di lontar Andobuana. Kemudian Dewa Siwa juga menyampaikan kepada Dewi Uma atau Dewi Durga, adik-adik kalau adik ingin ketemu sama beli, arahkan umat kita membuat Prajapati. Di sana kita bertemu. Tapi beliau berwujud Mahakala. Mahakala diiringi para dewa-dewa juga yang berwujud kala semua. Kan unik misalnya Dewa Iswara, kalau jadi pertama jadi Pacarsi, Sang Korsike, Sang Garga, Sang Metis, Sang Cari itu dewa itu turun dia menjadi Sang Pacarsi dulu. Pacarsi itu menjadi buta. Ya, dia buta. Nah, kalau adik ingin ketemu sama beli nanti harus ada Pura Prajapati. Itulah tempatnya Dewa Siwa yang sudah berubah nama Brahmo Prajapati. Di mana ketemunya nanti? Ya, seperti tadi ceritakan di atas pembakaran mayat atau pemun, ya. Apa namanya? Pemun atau tempat pembakaran. Di sanalah ketemunya Dewi Durga, Dewi Uma, Dewi Giri Putri tadi menama waktu di atas pemun itu yang Bhairawi. Andai kata nanti ada tumbuh di setre itu ada kepuh, kepah, pule, itulah spermanya Dewa Siwa. Itu yang mempunyai taksu atau petuah untuk membuat tapel, ya, tapel barong, tapel randel. Nah, nike secara singkat kita membuat pura dalam. Kemudian
Dewi Durga sendiri diberikan anugerah itu. Nah, kalau mangku mungkin ampun berkomunikasi sama beliau nanti. Yang menentukan orang hidup mati itu adalah waduh di Durga. Di Durga. Tapi seperti tadi itu tegas disampaikan oleh Dewa Siwa bahwa tidak boleh menghukum manusia apabila sudah periatnya. Tapi tadi minimal ya ajang klion segehan itu. Kemudian kalau ada acara ngaturan segehan aku pada bulan-bulan tertentu. Kalau kita di umat Hindu bilang itu pada bulan-bulan keberkahan itu ngaturan itu dah peneduh di perdalam Perjapati, aturan peneduh sehingga kita terhindar dari gangguan iringan beliau Dewi Durga itu sendiri. Nah, ini secara singkat sejarah sumber sastra yang digunakan oleh umat Hindu, khususnya kita umat Hindu Bali membangun Pura Dalam. Prajapati ini sampai Prajapati, Raja Nyarapati, roh-roh kita yang sudah meninggal belum diupakara diabenkan, baik makinsan di geni maupun di pertiwi, itu dikuasai oleh Brahma Prajapati atau Dewa Prajapati. Nah, ini mungkin pemapah yang kait dengan Pura Dalam kita. Tamangkin alisir panita jagi mabah inde acara-upacara kita. Acara yang kita akan laksanakan pertama adalah mecaru ya, nanti mecaru mancakelut. Mecaru mancakelut niki mendasar antuk caru mance ditambah itik bulu sikap kalau kangin yaitu urip 88, dan ada juga yang menyebutkan uripnya 44 karena mistik dari 88 itu 44 pakai 288. Ada yang menyebutkan di sastra. Kemudian kalau kau nanti khususnya di perdalam, karena perdalam itu boleh diutama itu carunya itu menggunakan asubangkukam. Sebamugam itu uripnya itu ke 33. Kajakau itu carunya penyerangnya itu ayam hijau dan kambing hitam mau sawang hijau. Terus kajak angin itu ayam klau tambah angsa banyak. Sebanyak itu angsa yang punggungnya berisi coklat kan. Itulah caru mancakelut namanya. Kalau urutan caru itu caru yang tebut caru itu caru yang paling besar. Kalau sudah di atas namanya taur. Taur. Kalau taur itu sudah lain lagi bacaannya selain manca sate mungkin di tengah kayak di lunjuk nasir yang sudah dikenakan juga di Prodalem. Nanti analisis sudah konsep ini untuk tahun depan di pusatnya itu ampun ini penunjuknya aja sudah 200 halaman ini. Sudah ketik 200 halaman penunjuk lengkap sudah penunjuknya. Nah, nika di Prodalem itu boleh kita menggunakan di utama yaitu wasu karena dipersembahkan kepada beliau sendiri. Kalau di pura-pura kayak Niki mungkin di utama kan ada sasu. Nah, di Madia nanti asu. Ya, di Madia. Nah, itu dasar carunya itu manca kelut ya, manca kelut. Kemudian upacara kelurnya nika yaitu kita maksimum yang kita buatkan itu waktu kayak dengan caru laspas ya,
dicaru itu misi bebangkit siki, pemlaspas bangkit siki. Untuk utak linggihnya bangkit siki, berarti di pura dalam aja lu bangkitnya, terus di halaman Pajapati manca sana, yaitu seperti tadi manca sate ditambah bersikap, terus itik cemaning, ayam hijau, ayam kelau, penyerang juga tetap itu manca sana. Di Kanista Mandala ya, di Madya ya, di Madya manca sate, itu sesuai dengan yang konsep yang sudah kita buat. Untuk kontak linggihnya ayabannya itu nyatur, di suryonya nyatur bah, di ayabannya nyatur. Kontak linggihnya nyatur, kalau sudah nyatur edannya atau perenggenya nika mengikuti. Sunari itu tadi sudah kita komunikasikan 5 di belang bucu dan di tengah 1, terus pindahkan apa? Nah itu 2 di Rangon, 1 di Tahu 1, di Caru 1. Kita ngadakan Sanggar Surya, Upas Saksi, kemudian Sanggar Gana, Rariangon, Tapini, Lubung Penetegang, dan Linggih Betara Tirta. Kalau secara sastra, Linggih Betara Tirta itu adalah Sanggar Agung namanya yang mengatap tempat Tirta. Nanti untuk Nur Betara Tirta itu disesuaikan dengan Simo Diki. Dia patutnya mangkung Ika Nur Tirta melinggih nanti di sana di Sanggar Agung atau Linggih Ida Betara Tirta. Niki sangat penting niki. Beliau selain sebagai upas saksi juga pemuput. Karena nanti setelah selesai upacara waktu di nginep nika Tirta Pekuluh atau Tirta Pidun yang tunas sering pura-pura nika jagi keingkup ketisan kesami pelinggih dan ditunas oleh warga bawa pulang untuk mengetis di rumah. Nah, mungkin di mana nanti lunas Tirta-tirtanya. Nah nika. Nah kalau edan pokok dari upacara niki kan sudah di margiang pertama yaitu mopiuning. Apa lagi? Nah nika mopiuning niki mempunyai makna yaitu meyase kerti. Yase kerti ini adalah untuk kita memohon kepada Ida Sang Widyasa, kita semua penyungsung atau pengampun pura itu selalu berbuat, berkata, berpikir yang baik, atau kita sebagai umat penyungsung Tri Kayo Parisudo itulah kita laksanakan di saat-saat kita akan ngayah. Karena ada aturannya niki. Kalau ngayah sudah mulai jagi ngayah ring pura, tadi tidak boleh berbicara kotor. Ya, tidak boleh apergas terus berkata-kata yang kasar, besar, keras. Kita itu berbicara menak atau halus, tapi kalau kita dari manusia kan memang itu agolnya itu tidak masalah, yang penting tidak boleh kita berbicara yang kotor-kotor, yang kotor. Kemudian juga kita itu seperti tadi itu tidak boleh pakai celana pendek, pakai kain, pakai anteng, baju biasa gitu, karena kita seperti tadi untuk
memohon kepada Tuhan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan supaya sidan itu tujuannya. Sudah kita laksanakan itu mau kuning ya. Nah yang kedua kita singkat acaranya nanti tanggal 14 ya. 14 jika sesuai dengan dedudonan yang kita akan laksanakan. Pertama pengemit karya, melapas taring, pengemit karya. Nanti taringnya tanggal 14 harus jadi semua. Tidak ada boleh nambah-nambah, pasang semua ya. Akan diplas-pas. Plas-pas taring. Terus apa namanya ngingsa, nyangling, ngadegan kalau sudah ngadegan. Di sana kita mencari hanya berguna. Waktu kita akan nyangling di sana juga, neg-tegan seperti tadi ngadegan reangon, ngadegan sunari. Sami akan kita upacarai pergo yang kita laksanakan seperti tadi. Mau pelapas sami mau makuk murid-murid di sami sanggar suryo di sanggar gano sami di sanggar reangon sanggar pedagang sami akan disucikan ya, sudah suci semua dan nanti sudah panitia turun baru nyangling nanti yang ada kan itu mangku yang ada kan mangku yang bikin ke paletan yang kedua pada yang ketiga adalah puncak karya ke tanggal 16. Menurut rencana galah yang akan kita lakukan itu mulainya jam 9 selesai. Jam 9. Kalau jam 9 jam 10 ya. Mungkin kayak jam 6 nanti berangkat dari utara, mungkin bisa jam 9 mulai. Kalau pekaranya H-1 mungkin sudah di sehingga jam 9 sudah bisa tengok puja karena ini adanya karena sekali nih panjang bisa ampun niki sampai 4 sampai 5 jam karena panjang ini terutama nanti yang makan waktu nyenuk. Apalagi katanya ibu-ibu bapak udah pelatihan tuh misi ngecok. Agak mengeluh nih ke waktu di depan juga di depan gerejanya panitia kan panitia yang mengundang juga kalau di kedua kali masih gana dengan plas-pas ngadegan benjangnya baru udah tinggi. Nah, itu 2 kali 3 jam 6 jam. Tapi itu udah prosesi yang agak gini panjang. Nah, nikah rencana sesuai dengan sudah sampaikan kepada Pak Ketua ya. Itu sarang kalih yaitu nalise serang resi aku. Ya, sarang kalih sehingga dari poedaan kita lihat dari tempat tadi itu cukup. Itu dibagi 2 4 Banten. Kan isi anu lagi ya? Asak anu biar lebih tinggi. Lebih tinggi kan? Iya, nggih nika. Nah nika pada puncaknya nika agak suwe nika. Bahkan ada prosesi nanti yang lumayan juga mengambil waktu udah lagi. Ide Batara nanti tedun yaitu di depannya nalisir itu berfungsi sebagai di depan paten itu sebagai peselang. Kemudian kita tadi sudah sketch di pengubangan. Nah di sanalah kita akan ngadegan catur lokopalo namanya yang di pengubangan itu. Bahwa kita akan nur dewata catur lokopalo yaitu Sangkara, terus Baruna, Rudra, Iswaropa. Catur lokopalo makanya tadi rongnya di sana baru
setelah tedun di Betara nanti mau melewati Caru kita itu, lewat Caru ke Catulokopala. Di Peselang itu Yagi wenten beliau di sana mengario bumi, ngario bumi. Nanti ada dialog juga nih kan, dialog tapi itu hanya berdua aja, baca nanti. Yagi mencejiwan diwan, tidak melibatkan orang banyak. Ya, ada yang nanya, ada yang nyautin. Itu aja duduk aja pesantian. Baru dedun ke Catulokopala. Nanti ada nayaban alit sana dengan bunga suci mungkin. Produksinya kembali baru melinggi. Sudah melinggi, beliau lagi kembali ke Utamandala, baru kaitannya dengan Piodaldang tadi. Sehingga prosesnya lama, panjang proses. Nah, di dalam berbagai sastra disebutkan itu enteg linggih itu ya, enteg artinya pagah kukuh ya, linggih itu kan. Kalau secara bajama tempat duduk kan linggih, berarti kalau upacara kita itu tidak cukup dalam laspas saja terus munggah hendak linggih, sudah hendak linggih, dan kaitan ada upacara inti seperti tadi, yaitu upacara hendak linggih. Kalau di Upakaranya namanya itu Semayut Pancalingga. Nah, itulah inti dari pada hendak linggih. Tapi linggih itu ada bertingkat-tingkat kan, besar kecil. Kita intinya seperti hendak linggih ada Semayut Pancalingga. Nah, seperti tadi ada namanya. Nah, nanti setelah ini mungkin masyarakat Riki boleh lagi, supaya tidak memberatkan, boleh lagi 6 bulan dilanjutkan iki, yaitu mekebat daun pas lagi 6 bulan mekebat daun dan mangun ayu baru selesai. Nanti ini juga karena kemarin awalnya waktu ketemu Malikir Bang hari itu nyinap, kalau Nanisir kurang setuju ya. Hari itu puro kita baru minimal benjangnya, benjangnya nanti kalau anak nanti Nanisir siapkan badan itu yang nyinapnya mangku, ya mangku. Kemudian ayah nang kok itu kan dengen dia mangku dikit pokoknya. Nyinapnya benjangnya lah paling cepat lah, cepat benjangnya, benjang. Sudah nyinap baru selesai upacara melas padang tadi. Kalau kesepakatan nanti mungkin dari Semakton kita itu mungkin jejar 3 hari bagus, belum nak 1 hari cukup. Tergantung dari kesepakatan sami. Karena iraga mimpi ngerah pejiwo wangtan niki kadang iraga dianu ya boleh lah, yang penting kalau Nanisir hari itu langsung nginep ya, ini kan tidak terlalu jauh juga dari kampung kan, dekat Kemit atau malam itu nah nika. Nah juga niki Nanisir akan tambahkan sedikit anunya niki, acaranya niki karena ya puro kita baru nih, tempatnya sudah berrehab ya. Puro dalam ini hasil rehab apa bangun baru nih? Bangun baru. Oh, nah. Non baru Nanisir sendiri ya, memang ini membutuhkan istilahnya tenaga dan tapi Nanisir almatur. Nanisir akan buatkan penjajah bumi ya. Nanti sudah Nanisir berikan gentong ya, nanti sudah mau ya penjajah bumi. Nanti di halaman buatkan lubang kira-kira 2 meter. Di halaman pura, karena nanti akan nanam penjajah bumi namanya. Itu yang isinya cukup banyak ini banyak, tapi untuk Bagio Blokerti kita kalau Macarunya sudah tahu baru. Ke penjajah aja karena kait dengan penjajah. Durung Blokerti. Blokertinya kecil, nanti di Banten ya. Blokerti yang kayak dukun itu kan. Itu di Banten ya daging tetap, tapi
Niki penjejak yang akan bertanam. Udah nanti anukan buat gentong sudah ada, anunya sudah tinggal mayasin. Penjejak ya lubang 2 meter dalamnya 2 meter. Nanti buatkan ancak saji selama 42 hari. Acak saji itu tidak boleh dilewat lembatan canang, setiap maturan ada canang. Ancak saji, nah, waktu dinyinap itu ditanam. Dinyinap ya. Ditambah nanti layuan-layuan dari pelinggih itu dinyinap, digesang, ditanam. Jadi ketambahannya tadi kembali analisir, sampaikan sedikit nyenuk. Nah saya sudah buatkan konsepnya. Nyenuk itu sudah buatkan konsep. Yang kedua di sini nanti waktu nyenuk ini adalah dari Jabo ya, dari pesisi ya. Jabo sisi nyenuk. Itu yang nyambut itu adalah Brahmana Sidakarya nanti ya. Yang pesertanya itu silahkan nanti tadi Bapak bilang ada anunya itu ada variasi silahkan. Tapi karena panjang adanya ya yang penting ada intinya aja, jangan terlalu mungkin ambil waktu 2 jam jangan ada ya. Poin-poinnya itu sekedar bertegur sapa. Ya, itu seperti di sini. Makin lupa tanya nanti. Nyenuk ini apa makna nyenuk niki? Makna nyenuk niki yaitu ada upakara yang akan dipersembahkan, yaitu semayutnya lelimo ditambah jauh namanya. Nanti itu disun supaya lebih nanti mungkin sukasi nasir pakai tempat biar nak jatuh badan kan. Semua itu dari sukasi lelimo masing-masing, dari timur ada, selatan ada, bawah. Kemudian di sini membuat tegan-teganan tegan-teganan isinya pala buka pala gantung. Nah, sesuai dengan dialog ini Pak Cocok ya Cocok. Apa yang dibawa kan pala buka pala gantung kan. Itu yang dibawa. Tujuannya ini adalah kita memohon kepada Tuhan atau beliau para dewa, yaitu memberikan kita kesejahteraan. Kalau di sini kan di dialognya itu kan beliau membawa seperti itu pada buka gantung untuk sarana upacara kan. Secara makna yang lebih tinggi yaitu mohon kesejahteraan. Itu nyenuk. Makanya di sini ada dialognya. Ini kan memang panjang, nanti yang peserta itu boleh disingkat-singkatkan. Ini kan panjang loh. Misalnya niki yaitu Brahmana Sidakarya misalnya. Begitu mau masuk, ini dulu ngomong Brahmana Sidakarya. Om Agnamastu, Om Swastiastu. Kasarya sira sang Brahmana Sidakarya, amulat sang yang tamiu wau datang. Adulur lana wadu, sigre sira tinanya nih. Dia mau bertanya. Kita sangat tamiu lanang wadu, kita abusana sorpa saking di pakaranira sang wau datang. Karan dan akarya. Nah ini dia. Kami yang jawab, duh dewa sang atanya rikami sang apa kita muah di pradesanta. Nah ya balik bertanya ini kan. Baca Brahmana lagi nah udah. Ngulun iki anga amet serat suara jak karya nira botara reng kayangan jagat kerta ngaranku Brahmana Sidakarya. Jawab apa dari tamu dewa sang Brahmana Sidakarya di dini kita uruhun ngulun niki cerakanira paduka Batara Iswara saking pradesa sira mangrenge werda
Betara ring pura kaya ngajagat kerde ingatur yatnya dewa desa nira maring Taman Sari. Nah, ya dari Taman Sari kan. Ngulun kinon de betara iswara ngaturaken pala bungkah pala gantung pala wijo muang pala ramat saranane angawe pokalu. Nah, itu dialognya nanti bisa dirubah tapi pakemnya udah ada. Pakemnya. Jadi seperti tadi tujuannya itu sudah itu mohon kesejahteraan. Dari sini yaitu mohon beliau dari para dewa manca desa ngaturan sarinin bumi yaitu untuk upacara. Nah yang perlu nanti analisir sampaikan lagi yaitu sedikit di dalam kitab beriatnya nih wenten patokannya. Patokannya itu kalau di dalam menawan dalam sastra disebutkan ikse sakti desa kalau dan tako. Apa maknanya nih? Ikse tujuan. Apa tujuan kita beriatnya kita harus paham. Kalau kita beriatnya tidak tahu tujuannya, nirdon niatnya kita. Tujuannya harus paham betul. Kita nanti tujuan kita yang pertama yaitu melaksanakan upacara pecaruan artinya menyomio ya, sifat-sifat buta yang ada di alam dan ada di diri kita. Jangan salah kita mau caru itu kira mau nyarunin karangnya enggak. Iya. Nyomio buta kalau buta itu buta lah di alam agung kan. Kenapa? Tujuan kita gitu. Buddha yang ada di dalam agung itu bisa mengganggu kita. Buddha yang di kita itu kalau memuruti Buddhanya itu kita lebih jahat daripada binatang. Itulah disomyo di dalam lontar keletaku disebutkan Buddha ya, manusia ya, dewa ya. Kan ini. Nah nika disomyo supaya menjadi sifat-sifat manusia artinya manusia bisa berpikir menjadi Dewi Sampat bukan Asuri Sampat. Dewi Sampat mempunyai sifat-sifat kedewatan, itu tujuannya ya, tergantung dari besar kecilnya yatnya kita, tapi tujuannya itu maknanya sama, biar kecil biar besar nyomil buta. Karena badan kita ini terdiri buta, panca maha buta kan, pertiwi apa tinja bayu akasa. Nah, di badan kita ada buta, ada dewa, ada manusia. Itulah disomyo supaya menjadi sifat-sifat kedewatan. Sehingga kita kalau kita di masyarakat supaya pekenyu, sing ada saling sepekan, sing ada saling ini saling itu, menyediakan teman warga dan dados kita. Kalau sudah tercapai itu tidak ada lagi saling pepuik-puikan, itulah berarti sukses. Tujuan pertama mecaru yaitu untuk menyomio buta yang ada di Lamagung dan Tuan Alim. Nah, yang kedua melaspas bertujuan untuk menyucikan tempat suci supaya jadi pelinggih ide betara. Kalau belum diplaspas sama dengan pelinggih yang di pinggir jalan dijual kan, seperti di Mataram jero mangku batarane ada apa batarane ya kan, batarane ada apa bukan betara, batarane ada apa. Nah itu belum menjadi pasti itu, makanya prosesnya itu disakralisasi yaitu memaku murid-murid masuk pati pedagangan pedagang melaspas baru menjadi tempat suci pura kita ya. Baru beliau nanti mau berstana, kalau enggak itu enggak mau beliau tahu, itu masih beliau ditebang di atas begitu nah disinilah proses sakralisasi baru nanti prosesinya ngentaglinge bioda
Kalau belum kita melas pas. Jadi pedagangan sangatlah penting niki, pancedatu niki penting. Di dalam lontar Dewa Takro disebutkan kalau pelinggih seberapa kecilnya pelinggih itu kalau tan pedagangan dan kayun beliau melinggih diumahi oleh ibu Kupande. Ya. Dan kayun melinggih daripada ya ibu Kupande. Makanya perlu pedagangan. Sudah itu di plus-pas baru melinggih terlinggih. Nah niki kalau upacara kita seperti ini mempunyai kekuatan yaitu sampai 25 tahun. 25 tahun. Tetapi setiap 5 tahun mangku makin mudah-mudahan kita sering panjang umur mangku masyarakat kita arahkan mencarinya manja 5 tahun sekali. Mulai 4 sampai 5. Ya, terus sudah 4 tahun misalnya pas modalan sampai 5 tahun, jangan sampai jauh lewat dari 5 tahun. Ngecas lagi kita itu bangkit lagi 1 aja 5 tahun sekali. Mudah-mudahan kita panjang umur ketemu nanti lagi 25 tahun kayaknya paling terat 33 tahun nemu gelar. Nah nike kenapa kalau kita nike ya apa namanya itu kita sudah melaksanakan perkara tapi kita harus bersumber kesadaran tidak jor-joran terus tidak seperti tadi marliu lapis jang bilang wai macaru sing nanti bilang otalan pangkete dengan sing untuk iatnya itu ya iatnya itu seluruh iatnya kita itu nyekolah anak-anak iatnya mendelok ke tetangga upacara iatnya bukan untuk iatnya misalnya untuk di pura-pura aja dah iatnya itu semua pengorbanan kita yang tidak mengharapkan terus ikhlas tidak mengharapkan tujuan dari iksa sakti nah seperti tadi kemampuan yang diukur dalam tewiannya sakti kita bukan saktinya yang akan mupur bukan sakti di sini sakti artinya kemampuan niatnya. Kalau kemampuan kita seperti ini, sini laksanakan. Kalau lebih besar mungkin lebih besar. Ya kalau lebih besar itu lebih meningkat lagi 1 tingkat aja. Kebo 1, banteng 1. Nah itu taruh balik sumpah itu udah besar. Itu. Nah itu. Sakti kemampuan kita itu sakti desa. Di mana kita beriatnya kita sesuaikan. Ya, sesuaikan. Kita kalau di Bali mungkin berbeda dikit dengan di sini kan. Tetapi sumbernya itu sama. Tetapi tata cara kita itu misalnya ampun nih pengalaman di sini. Kita semeton dari Bali mintanya yang nanisir karyan yang pinternya dari Bali. Oh, itu kan hanya jahitan aja kan? Sing mana apa kan? Kan gitu kan? Ada juga. Karena kita di sini ya seperti tadi badan ayah kita sesuai dengan adat di Lombok yaitu nyiji-nyiji kan. Ya misalnya kalau tumpeng pitu 9 dula, tumpeng solas 14 dula kan. Kalau kita berbangkit 25 sampai 35 dula. Nah itu. Masing-masing izin kan, mandung surang gitu. Kalau di Bali kan gabyut kita surang. Nah ini kan udah kita. Nah ini kan beda. Nah dia sesuaikan dengan anu kita di sini. Oke, nah itu desa di mana kita beriatnya kita sesuaikanlah dengan keadaan kita supaya jangan dicacat aja kita. Wah, banten apa yang lulu nih. Dicacat dulu kita. Gitu. Nah itu sehingga sesuaikan misalnya desa kale. Nah kale ini bermakna 2 kale yaitu menurut pendewasaan 2 kale menurut persiapan kita ampura nih mungkin misalnya nih Pak Mandra nanti saya tiang benyang jadi makarya ageng tiang lapis 1 miliar bisa kita bisa benyang waktu
Nah, yang beda bulan hidang itu waktu. Kemudian dewasa itu kaitan dengan misalnya kita di pedalam nanti, yaitu pas ketemu tilam ya. Tilam apa itu? Tilam maksudnya apa ya? Karu. Nah itu berarti kan dewasanya itu memang itu yang tadi sudah ada 2 bulan dah, ada 1 bulan dah matur kan. Nah itu berarti bisa menyiapkan itu. Jadi jauh-jauh nanti sir yang panjang kia tadi dinas 1M. Sing kita. Ampun gitu. Les biosan gitu. Artinya seperti tadi bisa saya desa color tato. Nah, yang terakhir khususnya nadingsir, mangku-mangku, rupa jeru harus tahu makna atau tato atau filosofi. Seperti tadi, caru sudah jelas itu filosofi monyomyo. Makanya dulu pernah sini ya Dharma Canda kan? Karena kalau caru dan lisir berdasarkan 16 sumber sastra lontar yang saya kumpulkan jadikan tesis pada S2 itu rata-rata hanya 1 yang muternya ke kiri, pegangannya pemangku apa namanya yang di lontar apa namanya pegang pemangku itu Kumodewo aja yang 1 ke kiri. Yang 16 dari yang lagi 15 tuh pujonya semua ke kanan. Arah jam. Karena tadi secara ritual bahwa sifat-sifat Buddha yang ada di supaya menikah setiap dewa. Tadi kan penyomyonya contohnya Gompo kulun sang Buddha kala yang singkatnya metamahan menjadi sang pancarsi kan. Sang pancarsi metamahan dewa suruh di raga sarira. Oh kan dia sang garga sang patanjala iswara dewa Brahma Mahadewa siwa stiti gitu. Berarti kalau ke kiri nak dapat gitu. Kanan itu. Kemudian lukat Buddha. Wong pokoknya sang Buddha, sang Buddha kerika. Apa bukan kalau ya itu terus Bapak. Jadi sang yang unang penglukatnya. Terus waktu muter ngangen. Nah niki pangune iki panca petapan masane iki. Panca petapan ini adalah untuk penyomyo. 1 bobot dan penipung yang disiapkan di sini kan 2 yaitu kulkul, 3 dulut gareng, 4 itu lidi sapu, 4 apa namanya tadi 5-nya itu bobot penimpung kan itu 2 kan kulkul dulut pak sapu 5 itu disebut panca petapan penyomyonya itu. Kalau ke kanan muter nak cocok dia gareng atau dulut kan. Siapa yang pernah nonton Sugokong? Pernah ya? Apa senjatanya? Itu yang dari babi itu. Gareng itu Wisnu punya. Utara. Tadi kulkul tempatnya di timur, gareng utara. Terus Batara Mahadewa kan? Api Batara Brahma kan? Kepluk-kepluk itu api Batara Brahma itu. Kalau ke kiri kita muternya harusnya ke pertama kan api. Kulkul di depan kita, nggak cocok. Ke kanan kita muter, di belakang kita kukul kan? Kan itu kan? Dulut, sapu. Cocok artinya itu panca petapannya cocok untuk penyomyo. Puja penyomyo yang dari Buddha juga begitu ke kanan pujanya. Tetapi kita kadang-kadang muternya ke kiri. Nah itu makna tadi harus kita tahu. Tadi mana filosofi seperti ngentak linggih itu seperti ada umum. Ngentak linggih ada 2. Ngentak linggih ide betara, ngentak linggih roh suci disebutnya siwa lingga. Kalau kita aliran siwa makanya siwa lingga berarti ngadakan ide betara. Atma lingga ngadakan dewa pitara yang ada dengan roh. 2 ada itu siwa lingga dan Atmalingga. Nah mungkin sedikit juga nanti ketipkan niki aja niki apa mungkin supaya nanti juga ditambahkan untuk pertanyaan.
Kalau kita dalam upacara ngendang linggih kayak niki, kalau wenten nanti salah satu warga kita masih mempunyai tanaman. Nah, niki. Pertama paling telat nanti waktu ngemit karya, pengemit karya waktu kita ngingsa itu ngaturan pejati di Pura Prajapati, yang mempunyai ngaturan tarpane ke Sangseda Pangten mengganggu. Yang mempunyai, yang lah anu sawo itu, yang ada mempendam atau yang sudah bisa digeni juga belum ngaben. Bisa digeni terus mempendam wajib juga karena masih dikuasai oleh Betara Brahma Prajapati. Iki nasi kalau untuk dilujuk ini dalam ketik itu kalau nyekeh sawonya ada juga pacara ngentek linggih. Nah nika ngaturan tarpana, napi tarpana nika yaitu ajang putih ning, tipat pesor, tipat sirikan, jajan basah. Itu namanya tarpana. Itu kalau dia ya seperti kalau nasi untuk yang ya seperti lengkapnya nih lengkapnya bagi pengempon penyungsung pura. Nah niki nasi bacakan aja nih ini nanti untuk lujuk nanti udah ketikkan ini nanti dia karena ini bagi pengempon ya masih memiliki sawo yang dikubur atau yang usah digeni agar mengaturkan banten pejati di Pura Prajapati setempat. Mohon agar Ida Betara berkenan menganugerahi kerahajangan. Di tiap sawo yang masih dikubur ngaturan tarpane, ajang putih kuning, tipat pesor dan tipat sidika nasi angkep. Memohon agar Sang Pitara tidak mengganggu jalannya upacara. Nah, tetapi juga kita akan ada pengemit karya tadi kan, itu nanti di diasahnya di pintu gerbang di luar tuh, yang mando di bawahan nanti ada nasi telung pangkon, mobe kalau kita nanti mobe babi, nanti nasi takit telung masak telu, mobe bol celeng. Nah itu dah lapan daripada jin setan atmo. Ya, pangsing masuk ke jeruan, baik itu di rumah kita pun kalau kita ada upacara itu pangsing boros kita kan, jin itu masuk itu jemaah ini bebe celeng, nah jin setan mau kesasar pangsing masuk. Kalau di rumah agak berat lagi, di rumah kalau kita meyaknya di rumah mempunyai masih leluhur dan keluarga masih dipendam. Kalau tidak diaci-aci dengan bagus, kasihan niatnya kita. Dia akan pulang itu, kalau basah, gelalang keliling di Banten ya, bocor ya. Makanya ada notasi masih punya, transkripnya. Nah nika misalnya kita pacara metata, tapi ngelah masih pendaman kan, itu boleh, tetapi dengan catatan seperti tadi, ngaturan tarpana, nang Pajapati pengemit karya markia. Berarti tidak perlu lagi. Terus selanjutnya nyekeh sawo ya. Mana tadi lanjutannya itu? Warga pengumpul agar nancep penjor. Oh ini kalau untuk linggih itu biasanya yang dekat itu nancep penjor di pintu gerbang. Sejak mulai upacara membumi sudah dan Betara sampai berakhirnya rangkaian upacara jantos nginep, warga penyungsung tidak boleh melakukan atiwo-tiwo. Ya, berarti selama mulai dari kita sudah meras tetaring, kalau kita tanggal 14 ya, sampai nginep tidak boleh ada atiwo-tiwo. Ngaben maupun angeseng sawo, apalagi ini di perdalam acaranya kan mekisan digini. Kalau ada warga yang meninggal tidak boleh juga agar
Kalau makisa digini tidak boleh dia. Dikubur boleh tapi dia ini apa namanya itu nyilip ya. Nyilip belum boleh mentirta dia. Belum. Nah, belum boleh. Pasti nyekah di dapat di dan selama rangkaian upacara di pura ya diperkenankan kecuali hanya untuk upacara di ya. Selama nyejar di belum tidak boleh juga niki nur tirta untuk fitrayatnya. Nur tirta tidak boleh. Kecuali dewa yatnya, manusianya yang ada yang tirta ke pura kan. Nah, kalau fitrayat tidak boleh. Nah nika tambahannya nih warga ngempon agar nancep gitu. Mungkin nika tambahan amisir untuk pemabah dumun nanti kita lanjutkan dengan Dharma dulu. Pada sudah 1 jam nanti sini berbicara niki 1 jam 54 menit. Mungkin demikian dumun pangiraga pang boleh niki menggenuhi rasa. Nah, boleh metaken nabi yang perlu ditakenkan. Nanti kita sambung Dharma dulu. Analisis hina panduk Paramasanti. Santi santi sadi inggih susema.